Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu hidup kami menjadi seperti bejana yang Engkau bentuk pikiran, kehendak kami dan hidup kami. Kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong lembutkan hati kami supaya kami boleh menerima firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan kami semua yang mendengar boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Shalom, selamat pagi. Ya. Senang bisa beribadah bersama kalian semua di tempat ini, ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah iman, pengharapan dan kasih. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 13. Teman-teman boleh lihat ya, boleh baca di Alkitab masing-masing atau juga boleh mengikutinya di layar ya. Oke. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemencing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah teman-teman, langsung mau mengajak kalian melakukan sesuatu dulu ya sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Ya, nah langsung sudah share linknya di grup WhatsApp ya. Boleh klik linknya ini ya. Terus bagi teman-teman bisa join ke buka browser, kita buka ke slido.com ya. Slido.com. Terus masukin kodenya 3011574. 3011574 ya. Jadi teman-teman boleh buka linknya dari WhatsApp group ya. Terus bagi teman-teman yang lain boleh buka browser slido.com, terus nanti masukkan angkanya itu ya, 3011574 ya, 3011574. Nah, teman-teman yang sudah buka boleh angkat tangan. Yang sudah berhasil buka ya. Nah, itu di situ ada pertanyaannya ya. Wah, sudah ada yang masuk tuh. Ya. Nah, pertanyaannya adalah begini, teman-teman, ya. Jika kamu diminta memberikan pendapat tentang orang Kristen, ya. Kalau kalian ditanya tentang orang Kristen, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kamu, ya? Deskripsikan pendapat kamu tentang orang Kristen dalam 1-2 kata, ya. 1-2 kata aja, ya. Oh, ada yang salah itu. 574 ya harusnya. Ya. Teman-teman boleh masukin ya, boleh mulai masukin.
Kalau teman-teman diminta pendapat kalian ya tentang orang Kristen, apa yang terpikir pertama kali ketika kalian dengar kata orang Kristen? Ya, boleh masukin satu atau dua pendapat ya. Boleh positif, boleh negatif. Mungkin teman-teman ada yang ngomong, kalau ingat orang Kristen, ingatnya kata apa? Munafik misalnya. Boleh tulis, gitu ya. Nah, ya, sok tahu, garam terang, mudah mengasihi, murah hati, Yesus, kasih, ya, pendosa, fake, ya, fake. Oke, selamat, boleh. Tuh, lo keliru masih. Ya, oke. Ada yang lain? Silakan teman-teman. Ya. Nah, ya. Kita lihat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang orang Kristen, hal yang pertama yang terlintas dalam pikiran kita itu misalnya, ada yang bilang manja, ya, orang Kristen manja gitu ya. Ada yang bilang rohani. Nah, yang paling besar apa? Yang paling banyak itu kayaknya kasih, ya, gitu ya. Nah, teman-teman, ini hasilnya, ya. Ini pendapat kalian semua, gitu. Nah, tapi kan ini pendapat kalian yang pastinya juga adalah orang Kristen, benar kan? Ya, gitu ya. Nah, oke. Langsung mau nunjukin sesuatu nih. Ya. Langsung membaca sebuah artikel yang dimuat di website The Washington Times ya, mengenai survei yang sama juga mengenai orang Kristen ya. Survei ini dilakukan oleh Gereja Episkopal yang kemudian dimuat oleh The Washington Times. Nah, survei ini mengatakan, ini juga survei tentang orang Kristen ya. Teman-teman lihat hasilnya ya. Ketika ditanya mengenai pendapat orang tentang orang Kristen ya, yang menjawab orang Kristen sendiri, dia jawab tentang orang Kristen, dia jawab begini. Orang Kristen itu 57% ngomong orang Kristen itu murah hati. 56% ngomong berbelas kasih. 55% ngomong orang Kristen itu mengasihi. 50% ngomong orang Kristen itu sopan, penuh hormat. 49% mengatakan orang Kristen itu ramah. Nah, tapi ini ya teman-teman, orang Kristen ngomong tentang dirinya. Nah, tapi kita lihat nih pendapat orang luar tentang orang Kristen. Ya, orang non-Kristen ngomong lewat survei ini, pendapat mereka tentang orang Kristen itu apa? Ya, lihat. 50% ngomong orang Kristen itu munafik. Ya. Oke, ini orang luar yang ngomong ya. 49% ngomong orang Kristen itu suka menghakimi. 46% mengatakan orang Kristen itu suka merasa dirinya paling benar. 32% ngomong orang Kristen itu arogan. Ya. Oke. Nah, ada satu survei lain, teman-teman. Ini yang dimuat oleh Barna nih ya. Dimuat oleh Carey Nieuwhof dari Barna Group. Dia ngomong begini. Nah, hampir sama teman-teman, ya. Teman-teman lihat yang ini ujung, ya. Yang ujung ini hanya 21% orang non-Kristen yang mempunyai pandangan positif tentang orang Kristen. Ya, ini yang biru ini positif ya. Hanya 21% teman-teman. Sedangkan orang Kristen sendiri menilai dirinya itu 80% ngomong dirinya itu baik. Tapi orang non-Kristen cuma 21% yang ngomong orang Kristen itu baik. Ya, itu. Nah, terus survei lain juga nih. Sekalian nih tunjukin ya. Nah, ini survei yang lain juga yang dilakukan oleh Gallup ya. Nah, dia bilang pertanyaan surveinya, profesi apa yang kamu percaya? Ternyata teman-teman, pendeta itu atau orang Kristen, pendeta ya, itu berada di posisi nomor 8. Orang yang dipercaya ya. Jadi survei itu membuktikan bahwa
hamba Tuhan atau pendeta itu berada di urutan ke-8 profesi yang dipercaya oleh orang Amerika. Mengapa bisa demikian, teman-teman? Nah, mengapa ada perbedaan pandangan itu ya antara orang Kristen menilai dirinya dengan orang non-Kristen menilai tentang orang Kristen? Nah, teman-teman, survei itu memang dilakukan di luar negeri, tapi ya, Lause katakan di Indonesia kurang lebih hampir sama, teman-teman. Kenapa? Karena Lause sering dengar orang ngomong, orang Kristen itu munafik, suka menghakimi, merasa diri paling benar, merasa orang Kristen itu arogan sekali, sombong gitu ya. Seorang teman Lause yang lain berkata gitu, kalau ngomong tentang orang Kristen, apa yang pertama kali ada di benak dia? Orang Kristen itu kaya raya, dia bilang. Gitu ya. Dia bilang orang Kristen itu mengejar berkat materi, dia bilang gitu. Ya. Kenapa? Nih, teman-teman lihat ya. Nih ya. Lihat aja topik-topik tema-tema khotbahnya. Tahun mujizat penuaian. Gitu ya. Tahun tuaian besar, kesuksesan. Doa pembuka pintu berkat katanya gitu ya. Jadi semuanya itu sekarang ditawarkan orang kepada orang-orang yang datang ke gereja, ya. Tidak heran orang di luar gereja ya menilai orang Kristen seperti itu, gitu ya. Orang Kristen itu kaya, gitu. Orang Kristen itu mengejar berkat materi, gitu. Teman-teman tahu nggak? Lause sekarang umur 46-an gitu ya, 46-47. Tapi Lause kan percaya Tuhan dari sekolah minggu. Teman-teman tahu waktu Lause dulu percaya Tuhan pertama kali ya. Ketika orang tanya tentang pendapat orang tentang orang Kristen ya. Selalu begini, misalnya ada orang Kristen yang berbuat gak benar ya. Langsung ngomong, loh kamu kan orang Kristen, kenapa kamu buat begitu? Dulu orangnya ngomong begitu. Teman-teman tahu gak maksudnya apa? Loh kamu kan orang Kristen, kenapa kamu buat begitu? Itu artinya apa teman-teman? Itu artinya orang Kristen itu standar moralnya lebih tinggi. Makanya orang bilang, loh kamu orang Kristen kok buat gitu? Ya, benar kan? Nah, terus dulu waktu Lause percaya Tuhan pertama kali. Ketika orang ngomong orang Kristen, orang lain tuh ngomong orang Kristen tuh penuh kasih. Ajarannya adalah ajaran kasih. Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang mengejarkan kasih. Itu dulu teman-teman, ya. Tapi sekarang ini kok semuanya berubah, ya. Kita harus akui itu yang terjadi saat ini. Dan memang begitulah orang di luar sana memandang orang Kristen. Nah teman-teman, begitulah juga yang terjadi dengan jemaat di Korintus, ya. Tadi yang kita baca itu surat dari Korintus, ya. Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat Korintus. Nah, Paulus sebenarnya kirim surat itu untuk menghibur, menguatkan, sekaligus menegur juga ya, memperingatkan mereka. Jemaat Korintus pada waktu itu adalah orang-orang yang punya banyak karunia rohani, teman-teman ya. Mereka bisa bahasa roh, bisa bernubuat, bisa punya banyak pengetahuan, teman-teman ya. Mereka punya doktrin yang baik, punya pengetahuan tentang hal-hal rohani yang baik gitu. Jemaat di sana merasa dirinya hebat, ya. Tadi seperti survei tadi mengatakan bahwa orang Kristen sendiri menilai dirinya baik, ya. Nah, jemaat di Korintus juga itu seperti itu, teman-teman. Mereka merasa dirinya baik, merasa dirinya hebat, gitu. Tapi apakah orang di luar jemaat memandang mereka seperti itu, teman-teman? Enggak. Kenapa? Karena orang luar melihat jemaat Korintus itu sebagai orang yang berantem terus, gitu ya. Mereka hidup dalam dosa, walaupun jadi orang Kristen hidup dalam dosa perzinaan, percabulan. Mereka berselisih, bertengkar, saling mengadukan.
celakanya teman-teman, ribut. Terus mereka saling mengadukan kepada orang-orang yang non-Kristen. Jadi sehingga orang-orang di luar non-Kristen itu, orang-orang non-Kristen itu selalu punya pandangan yang negatif tentang orang Kristen. Ya, mirip bukan dengan keadaan sekarang kan, gitu ya. Nah, mereka juga kawin cerai. Tapi sebaliknya teman-teman. Mereka berlomba-lomba nunjukin, oh aku nih paling hebat loh bahasa roh. Ya, kalian semua kalah, aku paling jago nih bahasa roh. Oh aku bisa bernubuat. Gitu. Terus ada yang merasa bangga sekali, oh aku pengetahuan aku paling hebat, aku paling mengerti tentang doktrin. Nah, hidup mereka tidak menjadi kesaksian. Ya, walaupun mereka merasa dirinya hebat, tapi orang-orang Kristen, orang-orang non-Kristen di luar memandang mereka rendah sekali. Nah, ini yang ditegur oleh Paulus, teman-teman. Ya. Orang di luar tidak memandang mereka seperti itu. Teman-teman perhatiin ayat 1-nya tadi sampai ayat 3 ya. Paulus ngomong gini, sekalipun dia dapat berkata-kata dengan bahasa manusia, bahkan bisa bahasa malaikat, ya. Yang dikatakan Paulus lebih tinggi daripada bahasa roh. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, sekalipun aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Tapi kemudian dia mengatakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka itu semua tidak ada artinya sama sekali. Paulus berkata, tanpa kasih semua karunia itu tidak ada gunanya. Ya. Nah, kenapa Paulus ngomong seperti itu, teman-teman? Kenapa Paulus ngomong, oh tidak ada gunanya? Ini teman-teman, karena nubuat itu akan berakhir suatu hari. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya. Teman-teman, sekarang ini Lause sudah melayani di sini selama 1 tahun ya. Nah, selama 1 tahun ini pelayanan, ada satu pelayanan yang paling sering Lause lakukan ya, yaitu pelayanan kedukaan, teman-teman ya. Nah, pelayanan kedukaan itu karena memang jemaat kita banyak yang lansia gitu ya. Nah, tapi di ayat 8 sampai 10 ini Paulus mengatakan bahwa dalam versi bahasa Inggrisnya ya, dia berkata, but when the end comes, the special gifts will all disappear. Pada akhirnya semua karunia-karunia rohani itu akan lenyap. Yang akan tetap bertahan sampai akhir itu adalah iman, pengharapan, dan kasih, teman-teman. Ya, nah, tadi Lause katakan Lause sudah melayani kurang lebih 1 tahun di tempat ini. Ya, nah, yang paling sering Lause lakukan adalah pelayanan kedukaan. Lause waktu membaca perikop ini, Lause sempat nggak mengerti. Maksud Paulus tuh ngomong apa? Karunia itu akan berakhir, tapi yang tetap tinggal itu iman, pengharapan, dan kasih. Lause sempat bingung. Nah, tapi ketika Lause pelayanan kedukaan itu, Lause baru mengerti. Kenapa? Lause jelasin gini ya. Lause paling sering kan pelayanan kedukaan. Di rumah duka teman-teman, Lause sering mendengar anggota keluarga itu ngomong, memberikan kata sambutan ya, memberikan ucapan terima kasih ya. Nah, tapi dari sekian banyak kata sambutan, ucapan terima kasih itu yang Lause dengar, Lause tidak pernah sekalipun mendengar anggota keluarga yang ngomong. Misalnya papanya yang meninggal. Oh dulu papaku itu bisa bahasa roh. Oh dulu papaku itu bisa bernubuat. Oh dulu papa aku itu pengetahuannya paling hebat, doktrinnya paling hebat gitu. Enggak ada teman-teman. Sekalipun satu kali pun langsung enggak pernah dengar orang ngomong seperti itu di rumah duka. Tapi yang di ngomong orang di rumah duka itu apa? Yang diingat orang itu, oh papa aku dulu imannya hebat sekali loh. Papa aku itu dulu pengharapannya hebat sekali.
Lalu juga lihat ketika mereka menceritakan bagaimana kasih orang tuanya misalnya yang meninggal itu. Selalu mencucurkan air mata. Ya. Jadi inilah yang Paulus maksud teman-teman. Ketika dia berkata karunia-karunia rohani itu akan hilang, akan lenyap. Tapi yang tinggal adalah iman, pengharapan, dan kasih teman-teman. Karena di akhir hidup kita yang diingat orang bukan karunia-karunia rohani kita. Tapi iman kita, pengharapan kita, dan yang paling utama adalah kasih kita teman-teman. Ya. Itu sebabnya Paulus ngomong seperti itu. Paulus lalu mengatakan yang paling besar dari ketiga hal tersebut adalah kasih teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang kalau begitu kenapa kasih yang paling besar? Ya, tadi kan Paulus ngomong ada 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Kenapa Paulus ngomong, kenapa firman Tuhan katakan yang terbesar itu adalah kasih. Nah, langsung jelasin satu-satu ya. Ada 2 hal mengapa kasih itu yang paling besar. Mengapa kasih itu paling penting. Yang pertama teman-teman ya. Suatu kali ada seorang pemuda ya membeli buku gitu ya. Dia pergi ke toko buku, dia beli sebuah buku. Nah, dia dengar dari orang-orang. Dia bilang, "Aku dengar buku ini bagus, laris lagi gitu. Paling banyak terjual gitu." Dia penasaran gitu, lalu dia pengen beli juga. Dia pergi ke toko buku, dia cari buku itu. Lalu dia dapat buku itu. Wah, dia senang sekali ya. Pulang rumah dia langsung taruh tasnya, langsung baca buku itu, buka. Baca. Lalu dia bilang gini, "Apa bagusnya buku ini? Aku gak ngerti ini apaan sih. Alurnya gak jelas, penjelasannya loncat-loncat," dia bilang. "Aku gak ngerti apa sih maksud isi tulisan dari buku ini." Lalu dia kesel, dia ambil bukunya, dia lempar ke pojok kamarnya gitu ya. Dia lempar gitu. Oke, udah. Nah, dia udah lupa sebenarnya tentang hal itu ya. Tapi kemudian teman-teman tahu, pemuda itu harus pindah ke kota New York ya. Dia pindah ke kota New York. Lalu di kota New York itu teman-teman tahu kan kalau film-film, mereka pergi itu pakai kereta bawah tanah gitu ya. Nah, jadi dia pergi ke kereta bawah tanah. Waktu dia naik kereta tersebut, dia melihat, di seberang sana ada seorang wanita yang cantik sekali gitu ya. Dia lihat gitu. Dia tertarik dengan wanita tersebut. Lalu dia mikir, gimana ya cara aku deketin ya. Jadi akhirnya dia terpikir sesuatu, dia deketin wanita tersebut ya. Dia deketin, ngajak ngobrol gitu. Lalu ketika dia ngobrol, kemudian dia beranikan diri, "Yuk kita makan siang bersama-sama yuk," dia bilang. Oke, dia pergi makan siang, terus pergi ke taman berdua, ngobrol panjang lebar. Singkat cerita, mereka jadian teman-teman ya. Mereka jadian. Nah, setelah jadian, mereka harus terpisah sebentar gitu. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Ya, ternyata teman-teman, wanita yang dia sukai itu adalah penulis buku yang pertama dia beli tadi. Ya, jadi wanita yang dia sukai itu, yang sekarang jadi pacarnya itu, adalah penulis buku yang pertama kali dia beli tersebut. Dia kaget sekali waktu tahu, ternyata yang tulis pacar aku ini, ternyata buku ini. Lalu dia kemudian ambil lagi buku itu. Dia lapin, sudah debuan gitu ya. Gitu. Dia lapin. Dia buka lagi. Teman-teman tahu apa yang terjadi sekali ini ketika dia baca. Kok bagus ya buku ini? Ya, dia bilang, kok buku ini aku baru ngerti ya sekarang. Kok aku merasa buku ini ditulis buat aku? Dia bilang, kok aku merasa kata-kata yang ditulis di buku ini ditujukan kepada diriku? Dia bilang gitu. Ya. Nah, bukunya sama nggak teman-teman? Apa yang beda?
Yang beda adalah sekarang dia mengasihi perempuan tersebut, penulis buku tersebut. Ketika dia mengasihi, dia merasakan sesuatu yang berbeda ketika membaca buku tersebut. Ya, dia jadian gitu. Nah, ketika dia baca, dia merasa sesuatu yang berbeda dari buku tersebut. Ya. Mengapa kasih itu besar? Kasih itu paling penting, paling besar. Karena kasih itu bisa mengubah pola pikir orang dan cara pandang orang. Benar nggak teman-teman? Ya, bukunya tetap sama, tapi ketika dia baca dengan penuh kasih, buku itu seakan-akan berbicara kepada dirinya. Teman-teman, waktu langsung memikirkan hal ini, langsung tertegur. Kenapa? Siapa di sini yang mungkin sudah malas baca firman Tuhan? Ya. Bukankah kita juga sering memperlakukan Alkitab kita itu seperti buku tadi yang pertama. Waktu bacanya kita lihat, apaan sih ini buku ini, Alkitab ini? Aku gak ngerti sama sekali. Semua yang aku baca ini gak ngerti. Kok loncat sana loncat sini sih? Kok aku gak bisa mengerti sih baca Alkitab ini? Tapi teman-teman, ketika kita mengerti kasih Tuhan, ya, ketika kita tahu, mengenal kasih Tuhan, ketika itulah itu mengubah pola pikir kita. Ya. Itu yang Lause alamin. Ya, dulu juga Lause juga bingung, malas baca Alkitab. Tapi ketika Tuhan mengubah hidup Lause, ketika Lause merasakan kasih Tuhan dalam hidup Lause itu, apa yang Lause baca itu sekarang berubah. Sekarang perasaan Alkitab itu ditulis buat Lause, gitu. Ya, jadi apa yang Lause baca itu sekarang berubah, teman-teman. Itu yang pertama, ya. Kasih adalah yang terbesar. Kenapa? Karena kasih mengubah pola pikir dan cara pandang kita, ya. Nah, teman-teman, yang kedua. Nah, ya. Ada ceritanya lagi nih, teman-teman. Waktu Lause di Jakarta, ya, Lause tinggal di kantor gitu, dan kami menyewa seorang pembantu untuk bantu mencuci pakaian gitu ya, pakaian kerja gitu. Nah, satu kali pembantu itu ngomong sama Lause ketika dia lagi nyetrika gitu, pas Lause lagi nggak ada kerjaan duduk di situ, dia ngomong, dia bilang, kamu tahu nggak? Dia bilang, dia tahu Lause orang Kristen kan, dia bilang gini, di kampung saya itu banyak orang yang kecanduan narkoba, dia bilang, ya, kecanduan narkoba. Nah, dia bilang ada satu orang yang dikirim ke sebuah panti rehabilitasi agama tertentu gitu ya. Dia dikirim ke sana, orang tuanya udah istilahnya udah capek, udah putus asa, lalu dia dikirim ke sana. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi dengan anak itu di sana. Ya, di panti itu dia itu anak itu direndam di dalam air berhari-hari. Maksudnya apa? Katanya mengeluarkan racun narkoba itu dari orang. Ya. Terus disiplin gitu. Kalau salah sedikit dipukul, digampar di panti rehabilitasi tersebut. Ya. Setelah berapa lama dia pulang. Pulang, wah orang tuanya senang. Anakku sudah sembuh. Tapi benar nggak sembuh teman-teman? Enggak. Beberapa lama kemudian kambuh lagi. Narkoba lagi teman-teman. Tapi ibu pembantu itu ngomong begini loh. Dia bilang, teman-teman tahu nggak? Ibu itu ngomong ya. Ada satu orang lagi, anak Cina nih katanya. Dia pembantu ini ngomong, orang Cina nih katanya, dia bilang, ya orangnya kurus gitu, badannya sudah habis juga karena kecanduan. Dia bilang, dia dikirim ke panti rehabilitasi Kristen. Teman-teman tahu yang kedua ini seperti apa? Di dalam panti rehabilitasi Kristen itu enggak dipukul, enggak direndam, enggak. Tapi tiap hari di ngomongin, kamu itu Tuhan mengasihi kamu, kami mengasihi kamu. Setiap hari disupport, didoakan gitu. Ada teman-teman yang lain yang membantu dia untuk mengatasi kecanduan tersebut. Anak yang kedua ini pulang juga ke kampung. Ibu itu ngomong, ibu ini agama lain, tapi dia bersaksi pada Lause. Dia bilang, kamu tahu nggak? Dia bilang,
Yang kedua itu enggak kambuh lagi. Dia bilang gitu. Ya. Enggak kambuh lagi, dia bilang. Benar-benar berubah. Sekarang pipinya juga agak tembem gitu. Terus putih, bersih gitu sekarang dia bilang. Dan aku dengar mau menikah dia, katanya. Ya. Nah, teman-teman tahu mengapa kasih itu adalah yang paling besar? Kasih itu mengubahkan hidup orang. Ya. Ada dua alasan mengapa kasih itu adalah yang paling besar. Yang pertama, kasih mengubah pola pikir dan cara pandang kita. Dan yang kedua, kasih itu mengubahkan hidup orang. Ya. Hidup kita semua, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sebagian besar dari kalian tahu Lause masuk ke saat itu umur 40, ya. Nah, Lause udah pernah cerita juga panggilan Lause itu sebenarnya 20 tahun yang lalu. Tapi Lause lari dari panggilan tersebut. Ada beberapa alasan kenapa Lause lari dari panggilannya. Salah satunya adalah karena Lause kecanduan pornografi, gitu ya. Lause pertama kali terpapar pornografi itu umur 10 tahun. Bayangkan teman-teman kalau Lause masuk ke saat umur 40, berarti Lause kecanduan pornografi itu 30 tahun. Ya. 30 tahun teman-teman. Ya. Nah, baru menjelang umur 40, Tuhan pulihkan hidup Lause. Ya. Selama masa pelarian itu Lause banyak sekali melakukan hal-hal yang kalau sampai sekarang ini Lause ingat, Lause malu, Lause sedih gitu. Tapi Tuhan mengubah hidup Lause. Apa yang menyebabkan Lause bisa berubah itu? Ya. Lause menyadari yang mengubah hidup Lause itu adalah kekuatan kasih dari Tuhan. Lause menyadari bahwa walaupun Lause sudah lari dari panggilan, melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi Lause. Gitu. Lause merasakan bahwa Tuhan tuh tungguin Lause 20 tahun ya, umur 20 kan panggilannya. 40 baru masuk saat. Tuhan tungguin Lause pulang. Ayo pulang, ayo pulang. Nah, kekuatan kasih dari Tuhan itulah yang membuat Lause bisa lepas dari kecanduan pornografi. Sebagian kita mungkin sudah hafal luar kepala. Ya. Ayat Yohanes 3 ayat 16 tadi kita juga udah baca, ya. Saking seringnya, saking hafalnya, kita sering kehilangan makna dari ayat ini. Ayat ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah yang begitu besar itu, Dia mengutus anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib, menggantikan hidup Lause, menggantikan hidup kita, menebus dosa kita di atas kayu salib itu. Dia menggantikan kita yang seharusnya dihukum di atas kayu salib. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 berkata begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kekuatan kasih itulah yang mengubah hidup Lause. Dan kekuatan kasih itulah yang bisa mengubah hidup kita. Ya. Jadi teman-teman, kasih mengubah pola pikir kita. Ya. Kasih mengubah cara pandang kita. Kekuatan kasih itu mengubahkan hidup kita. Kekuatan kasih itu juga yang akan mendorong kita melayani Tuhan, teman-teman. Ya. Kekuatan kasih itulah yang mendorong kita mau setia beribadah. Ya. Kekuatan kasih itulah yang mendorong kita memberikan yang terbaik dari diri kita untuk Tuhan. Mungkin selama ini kalian ada yang mencari pemenuhan kasih itu
lewat relasi, lewat pacar, lewat pasangan hidup, dari teman-teman, ya. Maksud katakan tidak ada satupun yang bisa memenuhi kebutuhan kasih itu selain Tuhan dulu yang memenuhi kebutuhan kasih kita itu, ya. Nah, biarlah teman-teman, kasih yang sama itu mengubah pola pikir kita. Kasih yang sama itu mengubahkan hidup kita. Kasih yang sama itu mendorong kita lebih giat lagi melayani. Kasih yang besar itu mendorong kita untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Ya, biarlah sekarang ini kalau kita mendengar orang berkata tentang kita gitu ya, tentang orang Kristen, biarlah orang menganggap kita sebagai orang yang penuh kasih, yang Tuhannya adalah Tuhan yang penuh kasih. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh belajar mengenai iman, pengharapan dan kasih. Kami boleh belajar ya Tuhan bahwa segala sesuatu yang lain tidaklah kekal. Tapi yang akan kami bawa pulang adalah iman kami, pengharapan dan kasih kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan juga yang boleh menolong kami mengerti mengapa kasih itu adalah yang paling besar dalam hidup itu. Kami boleh belajar kasih mengubah cara pikir kami, pola pikir kami, dan cara pandang kami. Kasih juga mengubahkan hidup kami. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masa kembalikan kepada Rael.